Shalom sahabat yang baik hati, marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakanlah hatimu untuk teguran Allah. Allah sangat mengasihi kita. Bentuk kasih-Nya tidak selalu dalam bentuk kemudahan yang kita alami dalam hidup kita. Bahkan hukuman yang diberikannya kepada Israel juga adalah bentuk kasih Allah terhadap umat pilihan, agar mereka menyadari apa yang telah mereka perbuat, menyesali tindakan mereka yang tidak dikehendaki Allah, memohon pengampunan kepada Allah, dan semua tindakan mereka akan menunjukkan pertobatan mereka. Jika Allah masih menegur dan menghajar orang yang melakukan kesalahan, maka Allah masih mengasihi kita sebab Dia tidak menginginkan satu orang pun dari kita yang dikasihi binasa karena tindakan kita yang salah. Allah tidak berkenan atas kematian orang fasik, melainkan Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Demikianlah Allah sangat mengasihi jemaat yang ada di Laodikia, di mana mereka digambarkan seperti jemaat yang suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Allah tidak menghendaki jemaat yang demikian, sebab di sana ada kemunafikan dan kepura-puraan, seolah-olah mereka kaya, tetapi sangatlah miskin dan melarat, seolah-olah mereka saleh, dan mereka dapat menutupi segala perbuatan mereka, padahal mereka buta dan telanjang. Maka Allah mengingatkan mereka, menegur mereka, dan dikatakan menghajar mereka. Yohanes meminta agar mereka merelakan hati untuk ditegur dan dihajar oleh Allah, supaya dapat meninggalkan segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jika dikatakan relakanlah hatimu, artinya dengan hati terbuka menerima teguran atau bentuk kasih yang diberikan Allah dalam bentuk yang mungkin tidak diinginkan atau tidak seperti yang kita inginkan. Sebab tanpa kerelaan hati, maka setiap teguran dan cara Allah menghajar kita akan sulit kita terima dan tidak akan menghasilkan pertobatan. Sebab kebanyakan dari kita tidak suka ditegur dan dihajar. Jika ada orang yang menegur kita saja, jika kita memandangnya dengan hati tertutup, maka justru dapat menimbulkan sakit hati bagi yang ditegur. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan, mari relakan hati untuk menerima teguran atau bentuk kasih Tuhan sesuai dengan cara Allah, sehingga kita dapat bertobat, meninggalkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang mungkin dari pikiran kita sebagai manusia itu tidak apa-apa, tetapi bagi Allah itu tidak baik. Allah ingin menjalin hubungan yang erat dengan kita, maka Dia menegur, maka Dia menghajar. Bukan sekedar hubungan yang suam-suam kuku. Allah sangat mengasihi kita, Dia menginginkan kita hidup, Dia menginginkan kita memiliki hubungan yang sangat erat dengan Dia. Sahabat yang baik hati, mari bersyukur atas kasih Allah kepada kita setiap saat dalam kehidupan kita, dan mari membuka hati, merelakan hati atas setiap kasih Allah kepada kita.
Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh melihat bagaimana Allah sangat mengasihi kami melalui setiap hal yang Tuhan berikan bagi kami, baik melalui teguran, baik melalui Allah menghajar kami. Biarlah semua itu mengingatkan kami akan kasih Allah dan menuntun kami kepada pertobatan. Amin.